jumpa lagi di Kapten Channel. Kali ini saya akan jawab 10 pertanyaan yang paling banyak dikirim ke komentar. Nah, saya buatin video aja ya, jadi nanti yang lain dengan pertanyaan yang sama bisa lihat di video yang satu ini. Oke, check it out. Nomor 1. Buat BST yang boleh berkacamata nggak? Oke, pertanyaan nomor 1, yang pakai BST, mau ambil BST ya, maksudnya ambil BST pakai kacamata bisa nggak? Bisa ya, jadi ada minimalnya itu apa, ada maksimalnya untuk minus mata itu. Yang pakai kacamata pelaut pakai kacamata banyak, jadi nggak perlu takut teman-teman. Sebelum ambil sertifikat itu nanti ada tes kesehatannya dulu. Kalau lolos ya bisa ambil sertifikatnya. Oke, itu yang pertanyaan nomor 1, pakai BST, mau ambil BST pakai kacamata bisa. Yang kedua, Kalau nggak bisa berenang, nggak bisa lolos kayak. Yang nggak bisa berenang, pelaut nggak bisa berenang bisa kok, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Soalnya nggak masuk di persyaratan. Disarankan bisa berenang karena lebih baik ya, tapi tetap aja teman-teman dalam situasi darurat teman-teman harus pakai life saving appliance ya. Jadi pakai pelampung, ada life raft, ada juga lifeboat. Jadi teman-teman nggak, kalau ada apa-apa bukannya langsung nyemplung ke laut ya, kasihan juga ya. Kalau pelaut harus bisa berenang, berarti pilot harus bisa terbang dong ya. Jadi yang pertanyaan nomor 2, pelaut nggak bisa berenang nggak masalah. Oke, lanjut yang nomor 3. Batas umur masuk pelayaran tingkat kuliah berapa? Ya, masuk pelayaran, akademi pelayaran ya. Soalnya kalau SMK pelayaran itu setingkat SMA. Jadi habis SMP nanti SMK pelayaran. Kalau kuliah pelayaran itu berarti akademi pelayaran. Nah, kalau akademi pelayaran itu berarti teman-teman batasnya di umur 24 tahun. Jadi bukan umur 24 terakhir ya, 23 11 bulan. Begitu teman-teman menyentuh angka 24 tahun, itu sudah nggak bisa masuk. Jadi sudah terakhir di umur 24 tadi. Jadi sebelum 24 harus sudah daftar. Oke, jelas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lulusan pesantren apa bisa masuk? Kalau lulusan pesantren masuk sekolah pelayaran ini, kan di sekolah pelayaran ada 3 jurusan: nautika, teknika, tata laksana. Kalau masuk sekolah pelayarannya mungkin bisa di tata laksana, tapi harus tanya waktu nanti pendaftaran, karena saya nggak tahu, nanti ditanya itu pasti jasanya, nilainya. Nanti teman-teman coba tanya dulu ke bagian pendaftarannya, kasih tahu aja kalau dari pesantren. Soalnya rata-rata yang masuk dari sekolah, kalau nggak SMA terus STM atau SMA yang IPA atau IPS ya. IPS biasanya masuk ke tata laksana. Oke, sudah berapa pertanyaan? 45. Nah, oke, tanya selanjutnya. Untuk mengikuti diklat AFF di mana ya? Nah, kalau untuk ngikutin diklat kan ada banyak sertifikat yang saya udah bikinkan videonya. Jadi sertifikatnya itu di mana aja yang terdekat dengan rumah. Jadi diklat pelaut itu banyak teman-teman ya. Nggak harus ke Jakarta, nggak harus ke Surabaya. Jadi di daerah teman-teman browsing aja. Jadi nanti cari di map yang terdekat dengan rumah. Itu lebih hemat untuk biaya transportasinya. Terus kalau teman-teman ngambil sertifikat itu kan nggak 1 hari, jadi bisa 3 hari, bisa 4 hari. Teman-teman nanti tonton video-video saya yang tentang sertifikat, itu rata-rata lebih dari 1 hari sertifikat itu untuk diklatnya. Jadi kalau teman-teman dekat dengan rumah bisa pulang, atau kalau memang jauh nanti ngekosnya di mana yang biayanya setidaknya nggak terlalu memberatkan. Bentar. Yuk. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang ke-6 nih kayaknya. Saya mau ambil rating dasar, bisa nggak kentungnya pesangkat kapten?
ngambil pelaut dari dasar rating untuk sampai jadi kapten bisa, karena banyak kapten itu yang dari dasar. Saya sering ketemu juga, yang kemarin juga satu proyek itu di bars dari dasar juga banyak. Jawabannya bisa, cuman teman-teman mesti sabar. Jadi nanti ngambilnya dari rating, nanti habis dari rating baru nanti ANT-nya dari dasar 4, 5, 4 gitu kan, 3, 2, 1, jadi jenjangnya agak panjang. Yang penting teman-teman mau sabar, terus bisa. Sekolah ini bukan cuma perlu pinter ya, bukan cuma perlu mau ada kemauan, tapi ada duitnya untuk biaya hidup. Karena sekolah itu lebih panjang durasinya daripada ambil sertifikat. Sertifikat bisa 1-2 hari, 5 hari atau seminggu lah ya. Kalau sekolah ini berbulan-bulan, jadi teman-teman harus siapkan dananya. Selain untuk bayar sekolahnya, untuk bayar biaya hidupnya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa manage waktu dan biayanya ya silakan. Tapi kalau saran saya lebih cepat masuk sekolah pelayaran. Jadi masuk akademi itu lebih cepat. Oke, lanjut pertanyaannya, 2 lagi. Biaya BST berapa kan? Biaya BST, kalau biaya BST itu dasarnya dulu 900.000. Untuk masa Covid kayak sekarang ini ya tahu sendiri kan, pasti ada anggaran lebih teman-teman buat paling enggak antigen. Kalau antigen, kalau PCR mungkin bisa lebih lagi. Jadi tergantung diklat mana yang teman-teman daftar. Kalau di Jakarta mungkin yang di Jakarta punya biaya sendiri, di Semarang punya biaya sendiri, di Surabaya beda-beda, tapi nggak bakalan jauh dari itu. Dasarnya untuk BST itu 900-an. Nah, jadi nanti teman-teman bisa telepon ke tempat yang paling dekat dengan rumah. Nah, nanti tanya biaya BST-nya berapa, dan pastikan juga ada kelasnya, karena kayak sekarang teman-teman tahu kan kondisi PPKM semua dibatasin. Jadi pasti ada pembatasan untuk peserta. Nah, teman-teman pastikan dulu, jangan daftar dulu kalau belum ada kelasnya. Daftar dulu, tanya ada kelasnya, pesertanya udah cukup baru ikut daftar. Karena daftar BST ini ada minimal orangnya untuk satu kelas. Jadi nggak bisa satu orang ikut BST, nggak bisa. Jadi biasanya ada minimal berapa orang baru ada diadakan kelasnya gitu. Jadi pastikan dulu, tanya ya sama tempat diklatnya. Oke, satu lagi. Tata laksana itu tulisnya perwira apa bukan? Tata laksana itu perwira, sama. Wisudanya sama dengan kita dan satu angkatan juga. Jadi tata laksana, teknika sama nautika itu sama, cuman tata laksana biasanya dia lebih cepat lulusnya. Nah, terus kerjanya juga di kantor ya, nggak kayak kita jadi bolang kemana-mana ke negeri orang. Jadi kalau tata laksana itu biasanya di kantor, tapi sama juga pendidikannya sama, di asrama juga sama, belajarnya juga sama-sama juga. Jadi pendidikannya nggak dibeda-bedakan, cuman memang jurusannya lain. Kalau yang tata laksana ini nggak berlayar ya teman-teman ya. Tata laksana ini untuk di Kagenan, di Sabandar. Nah, jadi kayak gitu. Ada lagi bonus satu lagi. Apa yang terakhir? Ini dia tuh tanya SMK pelayaran bisa langsung kerja apa gimana? SMK pelayaran bisa langsung Sama kerja. ini, sama sekolah pelayaran Jakarta paling bagus yang bisa langsung kerja. Sekolah yang langsung kerja. Gampang jawabannya, teman-teman itu harus masuk program dari kampus, itu aja. Jadi biasanya di kampus itu umpamanya nih ada 300 orang siswanya untuk satu angkatan. Jadi dari 300 itu akan dipilih mungkin 50, mungkin 100, tergantung dari sekolahnya. Kalau di Semarang dulu tempat saya sekolah 50 orang yang dapat program untuk diajukan lebih dulu ke perusahaan-perusahaan yang sudah nunggu untuk merekrut kru ya. Jadi kalau teman-teman mau cepat kerja ya belajar. Nah, jadi masuk di dalam yang 50 atau yang 100 tadi, yang siswa taruna yang direkomendasikan oleh kampus untuk ke perusahaan. Jadi kalau teman-teman masuk di yang direkomendasikan,
lebih cepat peluangnya untuk bekerja. Nah, jadi kalau teman-teman nggak masuk di itu, di yang 100 atau yang 50 tadi, teman-teman bisa kok cari sendiri. Sekarang semua ada di handphone. Nggak seperti waktu zaman dulu harus datang ke kantornya. Sekarang semua bisa apply lewat email. Terus ada itu website, kalau teman-teman mau download LinkedIn, itu semua pekerjaan di situ ada. Saya juga sering berangkat dari situ. Kalau ada kenalan juga teman, kan saya juga udah buatkan videonya gimana caranya pelaut pemula supaya lebih cepat kerja. Coba cek itu, nanti ada perwira muda biar cepat kerja. Itu salah satunya koneksi dari teman-teman. Jadi kawan-kawannya juga yang merekomendasikan. Kalau dia sudah pernah kerja di situ, mungkin nanti crewingnya butuh orang tambahan untuk di kapal yang lain. Jadi mereka itu biasanya tanya, ada nggak kawannya yang bisa kerja di sini untuk jadi jurumudi atau jadi koki, jadi pelayan, atau untuk jadi oiler. Itu nanti biasanya kantor itu lebih suka kalau yang direkomendasikan. Nah, tapi biasanya butuh pengalaman. Tapi tenang aja teman-teman ya, nggak ada pelaut itu yang datang ke kapal langsung jadi kapten. Pasti mulai dari bawah dulu, belajar dulu. Pasti ada jenjangnya lah. Yang namanya jadi kapten itu pasti pernah jadi kadet. Kalau enggak, dia dari dasar pernah jadi perwira, dari bawah juga. Nggak ada yang datang langsung ujuk-ujuk langsung pengalaman. Nggak ada, semua dari bawah. Jadi nggak usah kecil hati. Saya juga dulu dari nol sama. Oke, itu aja. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, komen aja di situ. Nanti saya buatkan video pertanyaannya. Jadi saya jelaskan biar teman-teman yang punya pertanyaan yang sama bisa nonton videonya. Oke, all the best. See you on the top. Bye bye.